Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Sudah siap ya untuk belajar fisika? Materi kita kali ini yaitu di KD 3.7 adalah teori relativitas. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah 1. Menjelaskan fenomena perubahan panjang, massa dan waktu dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dan energi dalam teori relativitas khusus. 2. Mempresentasikan konsep relativitas tentang panjang, waktu, dan massa dengan energi. Pada bab relativitas khusus ini, subbab materi yang akan kalian pelajari adalah 1. Transformasi koordinat, 2. Percobaan Michel-Morley, 3. Teori relativitas Einstein, dan yang keempat adalah dampak teori relativitas Einstein. Transformasi koordinat. Perhatikan dua gambar berikut. Gambar tersebut adalah dua buah kerangka acuan inersial. Kerangka acuan S berhubungan dengan pengamat diam di tepi rel, memiliki sistem koordinat X, Y, Z dengan titik asal O. Kerangka acuan S aksen berhubungan dengan pengamat dalam kereta, memiliki sistem koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen dengan titik asal O aksen bergerak dengan kecepatan v sepanjang sumbu X atau sumbu X aksen relatif terhadap kerangka acuan S. Perhatikan gambar di samping. Pada saat mula-mula, T sama dengan T aksen sama dengan O, titik asal kedua kerangka acuan berhimpit. Dalam transformasi koordinat Galileo, selang waktu yang dicatat oleh pengamat S aksen dianggap sama dengan waktu yang dicatat oleh pengamat S. Jadi, T sama dengan T aksen. Setelah selang waktu T, koordinat setiap benda, misal titik P, pada kerangka acuan S aksen, jika dinyatakan dengan koordinat pada kerangka acuan S, maka tampak bahwa O aksen P sama dengan OP dikurangi O aksen, atau X aksen sama dengan X dikurangi V kali T. Koordinat Y dan Z tidak berubah, karena kerangka acuan S dibatasi hanya bergerak sepanjang sumbu X, dan tidak pada sumbu Y dan Z. Oleh karena itu, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Jadi, transformasi Galileo untuk koordinat dan waktu adalah X aksen sama dengan X dikurangi V kali T, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Transformasi koordinat Galileo untuk kecepatan adalah U aksen X sama dengan UX dikurangi V, U aksen Y sama dengan UY, U aksen Z sama dengan UZ, di mana U aksen X itu adalah komponen kecepatan benda sejajar sumbu X aksen, U aksen Y adalah komponen kecepatan benda sejajar sumbu Y aksen, U aksen Z adalah komponen kecepatan benda sejajar dengan sumbu Z aksen. Transformasi koordinat Galileo untuk percepatan adalah A aksen X sama dengan AX, A aksen Y sama dengan AY, A aksen Z sama dengan AZ. A aksen X itu adalah komponen percepatan benda sejajar sumbu X aksen, A aksen Y adalah komponen percepatan benda sejajar dengan sumbu Y aksen, dan A aksen Z adalah komponen percepatan benda sejajar dengan sumbu Z aksen. Berikut penjelasan dari percobaan Michel-Morley. Jadi, di sini ada suatu cahaya berasal dari sumber, kemudian gelas setengah cermin, cermin C1, cermin C2, dan layar pengamatan. Cahaya yang keluar dari sumber ini akan menuju gelas setengah cermin, dan salah satu cahaya akan dipantulkan menuju cermin C1, dan salah satu cahaya akan diteruskan menuju cermin C2. Cahaya yang diteruskan menuju cermin C2 kemudian dipantulkan kembali oleh cermin C2 ini akan membutuhkan waktu yang kita sebut adalah TA. Sedangkan salah satu cahaya yang dipantulkan dari gelas setengah cermin menuju cermin C1 dan dipantulkan kembali oleh cermin C1 ini membutuhkan waktu yang kita sebut adalah TB.
Apabila berkas cahaya memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan kecepatan ether relatif terhadap bumi sama dengan kecepatan tangan sial bumi mengelilingi matahari yaitu 3 kali 10 pangkat 4 meter per sekon, sehingga diharapkan ada selisih waktu antara TA dan TB. Adanya selisih waktu antara TA dan TB ini yang dipantulkan dari cermin C1 dan C2 akan timbul perubahan pola-pola interferensi yang terjadi pada layar pengamatan. Akan tetapi, selama percobaan tidak pernah teramati adanya perubahan pola-pola interferensi yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan waktu antara TA dan TB. Hasil percobaan Michelson-Morley: 1. Ether tidak ada. 2. Kecepatan cahaya dalam vakum adalah besaran mutlak, yaitu sama untuk semua kerangka acuan inersia. Untuk memahami penjumlahan kecepatan relativistik, perhatikan ilustrasi berikut. Bayangkan Anda sedang berdiri di atas sebuah truk terbuka yang sedang bergerak mendatar dengan kelajuan 0,8 C, melewati seorang yang sedang berdiri di tepi jalan. Kemudian Anda melemparkan sebuah bola searah dengan arah gerak truk dengan kecepatan 0,6 C, relatif terhadap diri Anda. Berapakah kecepatan bola B menurut orang yang berdiri di tepi jalan? Berdasarkan ilustrasi tadi, kita bisa membuat permisalan, yaitu VAP adalah kecepatan Anda atau truk relatif terhadap pengamat dengan nilai 0,8 C. VBA adalah kecepatan bola relatif terhadap Anda atau truk dengan nilai 0,6 C. Dan pertanyaannya adalah VBP, yaitu kecepatan bola relatif terhadap pengamat. Dan inilah yang akan kita cari, berapa nilainya. Secara intuisi diketahui bahwa kecepatan bola relatif terhadap pengamat yang diam, VBP, adalah penjumlahan kecepatan antara VBA, yaitu kecepatan bola terhadap Anda, dan VAP, kecepatan Anda terhadap pengamat. Menurut relativitas Newton, penjumlahan ini dinyatakan oleh persamaan VBP sama dengan VBA ditambah VAP, sama dengan 0,6 C ditambah 0,8 C sama dengan 1,4 C. Dari perhitungan tersebut, diperoleh hasil penjumlahan kecepatan melebihi kecepatan mutlak C, dan jelas ini menyalahi kenyataan. Berdasarkan transformasi Lorentz tentang kecepatan, Einstein mengkoreksi kesalahan ini dengan memberikan persamaan yang berlaku untuk penjumlahan kecepatan relativistik, yaitu tampak dengan menggunakan persamaan penjumlahan kecepatan relativistik, tidak mungkin diperoleh hasil kecepatan yang melebihi kecepatan mutlak C. Transformasi Galileo hanya berlaku jika kecepatan-kecepatan yang terlibat jauh lebih kecil dari cepat rambat cahaya C, sehingga diperlukan transformasi baru agar senantiasa berlaku bahwa kerangka acuan apa saja kelajuan cahaya dalam vakum adalah C. Persamaan transformasi Lorentz untuk kecepatan bisa kalian perhatikan pada persamaan berikut. Postulat Einstein untuk teori relativitas khusus. 1. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersia. 2. Cahaya merambat melalui ruang hampa dengan cepat rambat 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon yang tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun pengamatnya. Dampak teori relativistik yang pertama adalah panjang relativistik. Misalkan sebuah batang dengan panjang L0 pada sumbu X dari kerangka acuan S, batang tersebut kemudian melekat pada kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan V sejajar dengan arah memanjang batang terhadap kerangka S, sehingga batang menjadi L. Maka persamaannya adalah sebagai berikut. Dampak teori relativistik yang kedua adalah waktu relativistik. Albert Einstein telah membuktikan bahwa waktu merupakan besaran relatif untuk sistem benda yang bergerak dengan kelajuan cahaya. Maka bentuk persamaannya bisa kalian lihat sebagai berikut. Massa relativistik. Massa suatu benda bertambah jika kelajuannya bertambah. Maka persamaannya M sama dengan M0 dibagi akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau sama dengan gamma dikali M0.
Momentum relativistik. Benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki momentum yang tidak tetap, yaitu P sama dengan M dikali V, sama dengan M0 dikali V dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Energi relativistik. Benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki energi relativistik, yaitu EK sama dengan MC kuadrat dikurangi M0C kuadrat. Dari persamaan tersebut ada kesetaraan antara massa dan energi. Partikel yang memiliki massa M berarti partikel tersebut memiliki energi total sebagai berikut. E sama dengan MC kuadrat. Energi diam partikel yaitu E0 sama dengan M0C kuadrat, sehingga persamaan energi kinetik yang lain adalah EK sama dengan E dikurangi E0. Hubungan energi dengan momentum yaitu E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat dikali C kuadrat. Bagi yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.